Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dalam agama Islam diajarkan bahwa setiap musibah yang menimpa kita semua kaum muslimin pasti ada hikmah kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang menimpa manusia, baik suka maupun duka, tentu mempunyai hikmah yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang sabar dan tentu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana maksud yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, dalam menghadapi musibah wabah yang sedang melanda negeri kita sekarang ini, walaupun dirasakan tidak menyenangkan atau sesuatu yang dianggap buruk sekalipun, dan kebanyakan orang membencinya, bahkan banyak yang stres karenanya, dan semua berharap wabah ini cepat berlalu dan bisa hidup normal kembali, tentu ada hikmah yang besar bagi orang-orang yang pandai mengambilnya. Berdasarkan kepada makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah 216 di atas, maka optimisme akan muncul dan harapan baik akan kita dapatkan. Kita yakin di balik musibah yang sangat memilukan ini ada beberapa pelajaran positif yang bisa kita gali sebagai ibrah bagi kita semua kaum muslimin. Hikmah yang pertama, kita merasakan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini mungkin agak terabaikan, agak terlantar oleh kesibukan-kesibukan dunawi kita. Musibah yang terjadi sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, supaya kita semua kembali kepada kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 maupun Sajdah ayat 21, Allah menyatakan bahwa setiap musibah adalah peringatan kepada manusia supaya mereka kembali. Kedua ayat tersebut diakhiri dengan kalimat la'allahum yarji'un, yang artinya supaya mereka kembali. Saya sebut musibah pandemik COVID-19 ini sebagai peringatan kepada kita semua, kepada manusia. Sebab kehidupan manusia akhir-akhir ini sungguh keterlaluan jika diukur dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjauhkan dirinya dari Allah, bahkan melupakannya. Dengan kemampuan manusia yang dianggap luar biasa, baik dalam bidang ilmu maupun teknologi, menyebabkan mereka sombong dan meremehkan kekuasaan Allah. Karena kemampuan akal yang luar biasa tersebut, kepercayaan kepada Allah menjadi luntur, bahkan menipis, bahkan mungkin sudah hilang sama sekali. Jika kepercayaan kepada Allah saja sudah hilang, maka otomatis manusia tidak mengakui agama sebagai aturan Allah. Mereka ciptakan sendiri aturan-aturan dan hukum-hukum menurut kebutuhan mereka sendiri, sesuai kemauan mereka sendiri, sehingga timbul keadaan yang tidak sinkron
dengan hukum-hukum Allah. Merebaknya kebohongan, melegalkan LGBT, kawin sesama jenis, hidup bersama di luar nikah, serta menumpuk kekayaan dengan cara tanpa mengindahkan kemanusiaan, menghalalkan segala cara, serta berbagai penyimpangan lain dari kehidupan individu mereka. Tetapi dengan munculnya wabah musibah pandemik COVID-19, semua menjadi kalang kabut. Kesombongan yang mereka banggakan, baik dalam kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, maupun kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, hampir tidak berjaya sama sekali. Hampir tidak kuasa menahan wabah ini. Tidak ada satupun kekuasaan yang bisa menahan sakit dan kematian. Tidak ada satu kekuatan ekonomi yang bisa bertahan. Bisnis yang dibanggakan hancur, menjadi lumpuh. Banyak saudagar yang bangkrut, banyak pabrik yang gulung tikar, pengangguran mulai ada di mana-mana. Begitupun ilmu pengetahuan tidak berdaya, karena sampai hari ini, sampai detik ini belum ditemukan obat maupun vaksin untuk wabah COVID-19 tersebut, sehingga kematian masih tetap tinggi. Dalam keadaan seperti itu, seharusnya manusia menyadari kelemahan, kekurangan, dan ketimpangannya, dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanuzikannahum minal adzabil adna dzunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan kami bersumpah akan merasakan mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali. Jadi ini belum seberapa azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah yang kedua, kita hendaknya semakin menyadari bahwa hakikat kehidupan di dunia ini harus meyakini bahwa hidup ini hanya sementara, dan kita akan kembali pulang ke negeri akhirat. Dengan banyaknya korban meninggal, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hidup ini Allah yang menentukan. Sebagaimana manusia hidup di dunia atas kehendak Allah, atas ketentuan-ketentuan Allah, begitupun pula kematian juga atas kehendak dan ketentuan-ketentuan Allah. Atas kehendak Allah manusia lahir ke dunia ini, dan atas kehendak Allah pula manusia harus kembali dan meninggalkan dunia ini. Kapan dan di mana serta bagaimana kematian itu terjadi, semua ada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Innallaha indahu ilmu syah wa yunazzil ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun masa ta'sibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui dan maha mengenal. Surat Luqman ayat 34. Hikmah yang ketiga, hendaknya manusia semakin punya kepedulian sosial yang tinggi, memperhatikan sanak saudara, handetolan dan tetangga. Jika ada yang kekurangan, kita bantu semampu kita. Dengan banyaknya orang yang kehilangan mata pencaharian, korban terdampak COVID, otomatis makin banyak orang yang kesusahan akan kebutuhan makan.
Dengan memberi pertolongan kepada tetangga maupun saudara-saudara kita yang kesulitan, maka makin sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman seseorang jika dirinya kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Murah hati adalah karakter orang yang soleh dan merupakan akhlak mulia yang terpuji. Dirahmati hidupnya, diberkahi hartanya, dan dimuliakan kedudukannya. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa'adi'u wa anfiqu khairal li'anfusikum wa may yuwashiha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat At-Taghabun ayat 16. Hikmah yang keempat dari musibah yang kita rasakan bersama ini adalah kedekatan hati dengan keluarga. Kalau dulu kita jarang di rumah barangkali. Karena apa? Karena aktivitas di luar yang sangat tinggi. Sekarang ini kita setiap saat bisa tinggal di rumah, bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. Kami segenap takmir Masjid Sholihin Gumuk Rejo Sambi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.